Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'alal Qur'ana hudan lil muttaqin wa bayyinatin minal huda lil muhtadin wa mu'jizati linabiyhi khuluquhul Qur'anul Karim. Assalatu wassalamu ala man azzamal Qur'an wa takhallaqa bil Qur'an Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah wa ala alihi wa ashabihi dzawil ihsan. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, makana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Hadratal ulama, para alim, para bini sepuh, tokoh masyarakat, terkhusus beliau Afinal Karim Romo Kiai Abdul Karim Thoyib dari Rimbo Bujang apa Bujang kan? Rimbo Bujang. Alhamdulillah hadir, yang kami hormati beserta Ibu Nyai. Ini dulu teman saya di Pondok Pesantren di Kediri, Mahir Aryat. Yang terhormat juga hadir Romo Kiai Haji Umar, alumni Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung. Pundi dalamnya pundi? Wamang. Wamang. Alhamdulillah beliau hadir sekeluarga. Itu ya guru saya, alhamdulillah hadir, yang kami muliakan dan senantiasa mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah. Pengasuh Pondok Pesantren atau TPQ Riyadul Asna, Bapak Kiai Muhammad Mubin beserta Ibu Nyai yang kami muliakan, Bapak Dewan dari Nasdem apa Nasdem Pak? Nasdem ya, Nasdem. Saya tadi hijaunya itu hijau khas Nasdem. Juga Bapak Lurah, Bapak Ketua Adat, Bapak BPD atau Bapak yang lain dan staf yang lain yang kami muliakan, dan Bapak Kiai, para Kiai, Ibu Nyai yang saya tidak sebutkan, tidak mengurangi rasa hormat kami Pak. Semuanya yang mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wali santri, masyarakat, dusun, masyarakat kampung yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu atau muajah bil wujuh di tengah hutan. Ya, tengah hutan nih Pak Nardi ya. Ini konco plek kulon Pak Nardi nih, ketemu wingi langsung plek nih. Di tengah hutan ada pendidikan Al-Quran. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Quran yang ada di tengah hutan ini menyinari kampung-kampung dan dusun ini. Amin ya robbal alamin. Akhirnya kampungnya menjadi berkah, menjadi selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin.
Salatullah wassalamu senantiasa disampaikan kepada junjungan kita dan harapan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Para hadirin hadirat yang kami muliakan, saya tidak akan memberikan ceramah pada hadirin, lebih-lebih di sini banyak bapak kiai, banyak ibu nyai, hanya sekedar jagongan atau ngobrol saja. Jauh-jauh kok jagongan kayaknya kurang mantap. Ini waktunya berapa menit ini Pak? Pak ya ini berapa menit ini? 1 jam. Apa enggak maghrib 1 jam? Oh belum ya? Oh 6:30 maghribnya. Alhamdulillah kalau nyampe. Ini mungkin dari bapak-bapak belum kenal sama saya. Ini kenalan dulu Pak ya. Ibu-ibu kenalan dulu nggih. Nggih, saya ini bukan orang asing Bu. Saya saudara kandungnya Pak Yainya ini. Saya saudara kandung. Tadi saya ditanya oleh Pak Yai Gus Zakaria itu ya. Ini kakak apa adik Pak jenengan? Menurut saya kakak apa adik ini? Adik ya? Adik. Alhamdulillah berarti awet muda. Ini sebetulnya adik saya masih ada gang 1. Saya, adik saya, Putri, terus kemudian ini bapak mobil ini. Alhamdulillah dia selalu bersama saya. Dulu kecilnya penggembala kambing tapi tidak sukses. Angger manak mati. Tidak sukses. Akhirnya beliau memutuskan di pondok pesantren. Bersama saya empat kakak beradik saya, adik saya ini, adik saya lagi. Ini satu kamar, satu nampan ya di pondok pesantren yang dipondoi juga Bapak Yai Karim ini. Oke, kadang rebutan. Alhamdulillah. Saya ini orang tua saya bukan orang tua yang banyak uang. Bukan orang tua yang banyak harta. Tapi saya acungi jempol. Orang tua saya ini sangat kuat doanya. Beliau ketika saya dan adik-adik mondok itu sendirian sekalian di rumah. Tapi tidak pernah beliau itu menyuruh anaknya supaya pulang dari pondok karena saya sudah tua. Tidak pernah. Selalu didukung dan selalu berpesan, sudahlah golek ilmu sak tutuke tapi dilakoni. Nek cara Jawane ngoten iki. Golek ilmu sak tutuke, yang penting apa diamal. Selalu seperti itu orang tua itu. Alhamdulillah. Ini tahaddusu bi nikmah niki Pak Yaidul Karim. Saya di Banyuwangi ini juga ada pendidikan. Orang tua saya mertua itu punya pendidikan, ya ada TK, ada SMP, juga ada SMA. Kalau ingin melanjutkan perguruan tinggi ini masih dumpleng di universitas yang tetangga. Di sana ada. Terus Bapak Mubin walaupun di tengah hutan, ini ya sebisa-bisanya dia membina Al-Quran. Alhamdulillah. Saya ikut bangga, saya ikut senang. Saya dulu penasaran Pak, adik saya yang paling jauh ya ini, yang ganteng ini, tak mau ngelek mboten purun, malah pasti ganteng aku. Nopo saya sudah 2 kali kawin, kalau jenengan kan pisan. Waduh angel lek ngene iki aku. Bisa jadi 3 kali nanti ini.
Kan nggak apa-apa Pak ya. Pak ya itu kan boleh saja. Karena apa? Untuk mengembangkan pendidikan. Ngapunten aku disatur karo Bu Nyai ngono. Mulai gak disangoni. Alhamdulillah dia yang ada di Sukoharjo di Lampung, yang adiknya persis ini Bapak Mubin ini ketua Tanfidiyah kecamatan Lampung Timur ya, Abung Timur seperti Bapak Yaitul Karet ini. Yang satu lagi mulai ini sudah merintis pendidikan dalam pesantren, sudah ada kurang lebih 100 di sana. Insya Allah saya nanti kesini langsung cabut ke Lampung. Saya tadi kali Bapak Idul Karim itu ditawar, kapan Pak pulangnya? Nanti saya belikan tiket. Waduh, saya nggak mau ke Lampung saya. Karena apa, orang tua di sana saya berdosa kalau tidak mampir ke orang tua, walaupun orang tua sudah meninggal. Ini sampai Pak Mubin ini dulu yang melamarkan, ngertos dia melamarkan, ngertos Pak Rio nggih? Oh tahu ya, tahu ya. Yang melamarkan juga saya itu, yang dulu di Mojokerto itu, di Mojokerto. Tapi di sana ada alamat yang nggak baik juga, tapi diteruskan karena dia sudah nggak bisa-bisa. Teruskan, kenapa? Saya orang berempat, ya niki Pak beliau Bapak Umpin ini, saya dan adik saya 2, langsung ke sana. Loh, sebelum sampai rumah itu, orang 4 itu semua sama ceritanya, nasibnya sama. Apa? Semua ini, apa yang ngarani? Kudu apa ya? Kudu apa yang ngarani? Buang air besar itu apa yang ngarani Pak Karim? Ya Karim. Mulas. Semua. Cari musola nggak ada toiletnya, cari masjid nggak ada pada saat itu. Akhirnya semua itu di kanal yang besar itu, yang ada di sana, di situ dan di sana. Masya Allah. Dengan alamat itu dijalani, akhirnya nggak lama juga adik saya ini yang istri pertama itu ya, itu kabudut, artinya pulang ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya anak 1 itu kecil. Kemudian selang beberapa tahun ingin nikah lagi, pikir kau sudah nggak punya ingin nikah, masih punya ikan. Sempat kalau pulang di Banyuwangi saya ider-iderkan itu Pak yang mobil ini. Saya kan kenalan saya juga banyak seperti pondok pesantren ini, kayak ditawarkan betul ini. Misalnya Pak Idul Karim, nggak ada santri Pak Idul Karim. Waduh Pak, itu kayaknya nggak ada ini. Terus tiap pulang seperti itu, tidak berhasil. Akhirnya ada Bu Nyai yang dipondoki anak saya itu pas kunjung ke rumah saya. Bu Nyai, ini saya punya adik Mubin, kan sudah kenal juga dengan ini Pak Mubin ini. Nopo santri jenengan, wah nasi alit-alit Pak, masih kecil. Ya carikan siapalah yang gak kecil aku ngomong. Akhirnya buru kemudian kemudian, oh saya punya teman itu, punya teman seperguruan Thariqah Sadiliyah. Siapa itu Bu? Bu Ida. Bu Ida. Akhirnya lah terus di Surabaya Pak, di Surabaya. Terus bagaimana caranya? Foto, akhirnya foto langsung saya kirimkan ke Pak Mubin ini. Gak sulit-sulit. Bagaimana? Cara Jawane piye sampean seneng? Nggih, jenengan tanglet nih. Lho, gak didelok sik ta aku. Mantap. Sudah saya langsung pergi sekeluarga itu menuju ke Surabaya. Tak takoni. Alhamdulillah, memang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang ditanam Bu Ida dan adik saya Mubin ini di tengah hutan ini. Mudah-mudahan berkah. Amin ya robbal alamin. Pokoknya tempat itu kalau untuk pendidikan, apalagi pendidikan agama, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa?
Karena pendidikan orang ini menjadikan orang menjadi soleh dan solihah. Gimana? Menjadi anak soleh dan solihah. Allah sampun dawuh, Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alim barakatim nas sama wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya orang kampung dan masyarakat ini iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membuka pintu langit, pintu berkah bumi dan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan TPQ Riyadul Asna ini awal daripada sumber berkah di kampung ini. Makanya saya titip nih Pak Diwan dengan Bapak Adat, Ketua Adat dan Bapak Lurah, ini titip adik saya supaya ini didukung sepenuhnya. Insya Allah mulai kecil ini anak baik, nggak pernah mencuri, nggak pernah, ya, merampok juga nggak pernah, jambret juga nggak pernah. Insya Allah sejarahnya baik. Ya. Amin. Sanggupnya gini tambah Pak ini Pak. Jadi daerah itu, masyarakat itu kalau ditanam orang-orang soleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dibuka pintu langit, dibuka pintu berkah bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh di pondok santren yang dulu di Blok Agung itu, yang terbesar di Banyuwangi di Blok Agung itu Pak. Itu dulunya tempat alas Pak, pinggiran paling pinggiran, pinggir sungai besar. Niku Pak Yai Umar itu yang lebih tahu. Pinggir kali dan tempatnya itu tempat yang paling ujung. Alhamdulillah dihuni oleh orang-orang soleh dan solihah, sekarang menjadi kota Pak. Sekarang menjadi kota. Nah, pendidikan Al-Quran ini awal daripada penggalian dan kajian ilmu-ilmu agama. Ilmu-ilmu kitab itu semua sumbernya dari nama Al-Quran. Makanya alhamdulillah di sini di daerah Jambi ini saya kira sangat maju Qurannya. Saya tadi ada itu Pak Lurah, Pak Dewan, ada lek coro Jawa niku saweran Pak ya. Di sana nggak ada Pak. Nggak ada saweran, ya cukup tanya jawab selesai sudahlah. Kalau di sini itu saweran 50, 100 dan sebagainya. Ini nggak ada, saya heran sekali. Dan mudah-mudahan anak-anak yang diberi semangat oleh bapak-bapak menjadi anak-anak teladan, anak-anak yang berkah, anak-anak yang menjadi generasi meneruskan perjuangan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pendidikan agama itu harus didukung dari beberapa komponen dan kelompok. Sebab dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qiwamud dunya bi arba'ati asya." Tegaknya, suksesnya dunia, pesantren termasuk dunia, TPQ juga masih dunia. Ini kalau ingin sempurna, normal, berjalan lancar, sukses, harus ada 4 komponen ini. 4 kelompok yang harus bersama-sama. Siapa? Yang pertama yang dibutuhkan adalah bi ilmil ulama. Nggih Pak Ingrin nggih. Yang pertama napa? Bi ilmil ulama. Ilmunya ulama. Bapak Mubin dulu berguru sama Pak Karim ini di pondok. Berguru dengan ulama. Ulama berguru dengan ulama. Kemudian sampai ke ujung, sampai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti insya Allah, dan saya yakin dan kita pastikan bahwa ilmu yang disebarluaskan di daerah Jambi adalah ilmu betul-betul dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu ulama Pak. Karena apa?
karena ulama adalah yang menjadi waris yang ditunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarisi ilmunya. Al ulama warasatul anbiya. Ulama ini adalah pewaris para nabi. Nopo pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing umat liutammima makariman akhlak, menyempurnakan akhlak manusia. Dari para nabi, kemudian sahabat tabiin, sampai ulama-ulama, sampai guru TPQ. Nggih napa nggih? Sampai guru napa TPQ. Ini bagian daripada ulama, juz daripada napa ulama. Makanya kita dukung guru-guru ngaji, para bapak yai untuk memakmurkan masyarakat, memakmurkan kampung ini. Tidak bisa kalau tidak dengan ilmunya napa ulama. Panjenengan sampun pirsa, panjenengan sampun tahu lek putra-putra panjenengan wau setelah TPQ bisa membaca Quran dengan baik, masih akan diteruskan ke jenjang berikutnya. Tadi sampaikan oleh Gus Zakaria, TPQ itu masih bisa membaca Al-Quran. Banyak ilmu-ilmu agama yang perlu dikaji selanjutnya. Bagaimana tata caranya kita niki wudhu, tata caranya sholat, tata puasa, dan lain sebagainya. Berakhlak dengan orang tua, berakhlak dengan tetangga, berakhlak dengan teman, dan semuanya ini dibimbing oleh Rasulullah SAW. Yang diberi amanat adalah para ulama dan para guru ngaji. Makanya kita harus dekat dengan ulama, harus dekat dengan guru-guru ngaji. Nggih napa nggih? Dahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Panjenengan sedaya kalian semua harus selalu duduk dengan para ulama, bareng-bareng ngaji. Nggih. Ibu-ibu ngajinya berapa bulan sekali, Bu? Ibu-ibu ngajinya berapa bulan sekali, Bu? Berapa bulan? 1 bulan sekali? Apa setengah bulan sekali? 1 bulan sekali? 1 minggu sekali? Alhamdulillah, sudah hebat. Terus kita damping ulama-ulama kita damping orang-orang ngaji kita. Karena apa? Karena orang-orang yang membimbing agama ini tidak mengharapkan kecuali ridho Allah, dan menginginkan anak-anak panjenengan iki menjadi anak-anak harapan, menjadi anak-anak yang soleh, menjadi generasi kita pernah mengisi bumi ini, bumi yang makmur, bumi yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Apa bi ilmil ulama. Makan saya titip dengan Bapak Lurah, tolong dan mohon sekali ya, ini Bapak Dewan, adik saya ini perlu dukungan. Karena ini masih tahap belajar, masih timik-timik ya, dan tadi sudah cash 5 juta. Cash apa belum Pak? Belum membawa ya? Belum. Ya ini tahap awal, mungkin untuk berikutnya mungkin tidak 5 juta, sesuai dengan kebutuhan yang ada di TPQ atau di pondok pesantren ini. Amin ya robbal alamin. Saya salut, kayaknya di Jambi itu uang itu kayaknya nggak seperti di Jawa ini. Di Jawa 20.000 ini wajib, berharga. 20.000 berharga. Kalau di sini nyawer 100, 150, masya Allah luar biasa. Kayak nggak ada ajinya uang di sini. Pon bi ilmil ulama. Yang nomor 2 ada bi adlil umara. Dengan adilnya
pimpinan-pimpinan tokoh-tokoh pemerintah, mulai dari Bapak RT, Bapak di sini ada kami tua enggak ini? Dalam RW ya, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak suku adat dan selanjutnya. Ini harus mendapat dukungan dari beliau-beliau ini. Tanpa dukungan beliau tidak akan sempurna. Makanya tadi Bapak Dewan itu ngomong-ngomong, saya Bapak Lurah juga begitu. Itu ini saya bocorkan ini Pak Yainya nih, Pak Yai. Kan Pak katanya punya sawit, itu yang mengatur saya. Nanti sebagian saya berikan di pondok pesantren. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan menjadi kenyataan. Oke. Niki ini Pak Mubin nih, kantor nagih mang Pak Lurah nih. Oke. Alhamdulillah. Nomor 2 bi adlil umaro. Pemerintah yang jujur, pemerintah yang mengerti, pemerintah yang mengerti, sangat mendukung kegiatan agama dimanapun. Dan untuk selanjutnya, yang nomor 3 adalah bisa khawatir agniya. Tidak cukup dengan ilmu, tidak cukup dengan adilnya umaro pemerintah. Yang nomor 3 dan sakhawatil agniya. Teng niki desa pundi niki? Teng Rip. Simpang lek kula maca babake. Bapakku ngoten. Bapakku. Ini ada orang kaya enggak? Ada orang kaya enggak? Ada orang kaya ya? Banyak orang kaya. Alhamdulillah. Agama itu kalau dikelilingi orang kaya akan lebih cepat maju. Karena apa? Karena kiainya ngaji terus, bunyanya ngaji terus, ustadznya ngaji terus, bangunan tidak berjalan, fasilitas kurang berjalan. Kira-kira agama maju enggak? Kira-kira agama bisa berdiri enggak? Enggak bisa. Tentu uluran tangan para orang-orang yang mampu sangat diperlukan. Kita bersama-sama, sing kiai ini ngurusi ilmune, sing pemerintah dekengi supaya aman, dan orang-orang yang kaya ini mengulurkan harta bendanya. Insya Allah sing kiai ini, ustadznya, guru ngajinya, dan Pak Lurahnya, dan staf-stafnya, semuanya, aparat-aparatnya, dan orang-orang yang kaya nanti akan masuk surga bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Yang keempat, yang terakhir adalah bidakwatil fuqara. Nama bidakwatil fuqara. Di kampung ini ada orang fuqara enggak? Di kampung ini ada orang miskin enggak? Ada nggih? Napa semua kaya? Saya enggak yakin. Ya, mulai ujung timur sampai ujung barat. Timur pundi Pak ya? Ungriko. Kalau nilai sholat madhep ngaler loh nih masalah. Timur enggak. Ini setiap kelompok itu pasti ada 2 kelompok ditanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang alim, ada orang bodoh. Gini apa nggih? Itu pasti gandeng. Nggak bisa kalau nggak gandeng. Makanya semuanya itu mendapat peluang untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Orang bodoh juga diberi peluang masuk surga. Orang kaya diberi masuk surga Allah. Orang alim berilmu juga ada peluang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang penting nopo bersama-sama. Suatu misal, sekarang di daerah ini orang alim tok, nggak ada orang bodoh. Kira-kira orang alimnya nganggur nopo mboten? Kira-kira orang alimnya nganggur nopo mboten? Nganggur ya? Makanya orang alim itu jangan membenci orang yang bodoh. Kenapa? Yang memberi pekerjaan seorang alim itu adalah orang-orang bodoh. Gini apa nggih? Pasti.
jangan dijauhi. Orang bodoh itu harus didekati. Kenapa? Dia ada ikut andil ikut andil seorang alim atau orang alim untuk menyampaikan ilmu. Jadi nggak jadi dunia niku ngalim kabeh, pinter kabeh mboten dadi. Nggak akan sempurna. Sekarang semua ini pedagang misalnya. Di daerah ini semua pedagang. Nggak ada yang mulang ngaji, nggak ada yang mulang anak-anak kita. Wabeh dagang, Pak. Kira-kira itu rezeki lancar tapi anaknya bodoh-bodoh. Ya enggak? Rezeki lancar, ekonomi lancar tapi anaknya bodoh. Itu harapan enggak? Enggak harapan kita. Oke. Makanya harus dilengkapi, adanya menjadi pedagang, ada yang bertani, ada yang macam-macam, ada yang jadi guru, ada yang hanya berdoa saja. Ini sudah menjadi apa? Sudah menjadi lingkaran Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan dunia ini. Seperti ngaspal jalan. Ngaspal jalan itu ya. Itu yang ngaspal, yang nyeroki aspal, yang naburkan aspal. Ini orang kaya apa orang miskin? Orang kaya apa orang miskin? Kalau semua kaya nggak mungkin, Mbak, mau nyeroki aspal. Gini mungkin? Nggak mungkin. Makanya harus ada kaya, ada miskin, ada fakir, ada alim, ada pengusaha dan sebagainya. Ini memang sudah ini takdir Allah, sudah sunnah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir bidakwatil lopo fukara nggih dungane enten ngen kula niku sing dijaluki yang dimintai ilmu itu nggak bisa karena nggak mampu. Dimintai tenaga nggak mampu karena dia kekurangan tenaga. Dimintai uang dia nggak punya uang, Pak. Di sana ada apa? Ini ada peluang surga Allah SWT. Apa peluangnya? Bidakwatil fuqara. Cukup donga mawon. Bu nggih. Leng sing gak duwe napa-napa, wis gak berilmu, sudah tidak berilmu, gak punya uang, gak punya duit, gak punya tenaga, cukuplah berdoa pada Allah SWT. Ya Allah, mudah-mudahan pendidikan yang ada di sana dimudahkan Allah, dilancarkan Allah, dan mudah anak-anak kita menjadi anak. Pokoknya penggani namung donga tok ngoten niku wae. Jenengan pilih pundi? Pilih bagian donga napa pilih wae duit? Lo donga pena lho, Pak. Malam hari ya Allah, mudah-mudahan, selalu mudah-mudahan. Enggak di mana-mana, cukup di kamar panjenengan berdoa terus. Kali jenengan kerja, uangnya sebagian dijariahkan anak yatim, para fuqara. Jenengan pilih ngowahi duit napa pilih berdoa? Pilih memberi uang mau pilih berdoa? Beruang ya? Pilih beruang. Pokoknya nggak usah doa. Kalau yang punya uang nggak usah berdoa, cukup. Pokok plek sudah tinggal nggak usah donga. Nggih napa nggih? Coba Pak Yai ini didongakne donga Pak Yai Karim. Ngapunten kula saged ndongakne panjenengan ya Allah punten. Dongane duwa muga-muga pondok panjenengan ten santri dadi ngeten dengan orang pengusaha. Nggih, pengusaha teko plek 50 juta. Kira-kira cara Pak Karim ini seneng ini, Pak. Dalam sing plek gak usah berdoa. Yang berdoa itu orang yang gak punya duit aja. Yang punya duit pokoknya plak itu aja cukup. Gini apa nggih? Insya Allah panjenengan memberi sudah merupakan doa yang luar biasa. Nggih, memberi itu sudah berdoa. Sing panjenengan paringne, yang panjenengan berikan sudah berdoa dengan sendirinya. Enggak usah panjenengan minta doa. Kadang-kadang Pak, saya ini jariah ya, jariah ini 50 juta, tapi saya doakan seperti ini dan gak usah seperti itu. Pokok niatnya
panjenengan niku napa plek ini uang sudah menjadi napa doa. Kalau sudah doa itu akan terijabah doanya. Wong lek loman pemberi doanya akan dikabulkan oleh Allah SWT. As-sahayyu qaribun minallah. Nggih napa nggih? As-sahayyu qaribun minan nas. As-sahayyu qaribun minal jannah wa ba'idun minan nas. Orang yang dermawan, orang yang suka memberi dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong gampang aweh, wong gampang memberi, ini doanya akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya gak sah kita ngomong Gusti Allah lah. Kita gak sah ngomong Gusti Allah. Ya kita niki sama Pak Lurah ini ya, sama Pak Lurah. Pak Lurah, saya punya urusan apa ini urusan ini sak itu. Langsung diurusi kali Pak Lurah karena sudah menjadi kewajiban. Ini kira untuk ditumpuk kalau Pak Lurah. Ada orang datang lagi, Pak Lurah tolong urus ini, saya punya urusan ini Pak Lurah untuk beli rokok. Kira-kira lek ngurusi gitu, lek ngijabahi Pak Lurah niki dulu yang membeli rokok apa juga hanya yang berdoa? Pasti itu. Ini manusia, belum lagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Ketika kita niki memberikan sebagian harta bendanya, insya Allah ijabah doa akan dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Taklimul Muta'alim itu kalau punya santri, punya anak, dititipkan kepada Pak Yai, dititipkan kepada Bu Nyai. Ini kalau di taklim ya Pak Yai Karim ya, ini bagi wali murid yang sering sedekah. Sedekah pada siapa? Apa harus pada bapak kiainya dan sedekah kepada tetangganya? Sedekah kepada temannya, terlebih sedekah pada kiai dan bunyainya. Karena apa? Karena yang gulawentah, karena yang mendidik anaknya itu. Insya Allah anaknya akan gampang menjadi anak soleh dan solihah. Entah kalau di sini, kalau di Banyuwangi itu sudah umum, ya tidak wajib tapi sudah umum. Lek suwan gini Pak Yai ini ngoten niku nggih. Nggih gowo-gowo beto-beto gula. Nggih. Beto napa? Ini Pak kan pengalaman nih Pak Yai Karim. Pengalaman. Seperti itu. Hanya apa? Ingin doanya, pendekatan dengan Pak Yai, pendekatan sama bunyainya. Entah kalau di sini, kalau sowan pada Pak Mubin, bunyai Mubin, ini bawa apa ibu-ibu nih? Kresek-kresek mboten nih. Mungkin beda cara lah. Di sini mungkin enggak, kalau di Banyu itu kan enggak wajib. Ini saya di taklim seperti itu. Ini apa? Ini adalah harapan menjadi anaknya, menjadi anak yang baik sampai kados ngoten itu, Pak. Para hadirin kang Allah hormati. Yang terakhir, yang paling terakhir, Quran ini betul-betul mukjizat Rasul. Jika Quran niki diupeni sing tenanan, insya Allah berkahnya luar biasa. Quran niku lek diupeni tenanan, berkahnya luar biasa. Lebih-lebih kalau panjenengan gak ada putra putri hafizil Quran, lek wedok hafizah, lek lek jaler, kalau laki-laki hafid, ngoten nggih? Ini akan diberi mahkota penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan misalnya gak ada putra, jaler napa estri, ada yang hafal Al-Qur'an, nanti panjenengan menjadi orang tuanya akan dipapak oleh malaikat sebelum masuk surga, diberi mahkota oleh Allah, penghargaan. Karena apa? Karena anaknya hafid Al-Qur'an. Mudah-mudahan
yang dididik oleh Bu Nyai dan Pak Yai sini, yang mungkin masih tahap awal, ada yang hafal 2 juz, 3 juz, ini sampai 30 juz. Dan mudah-mudahan kiainya juga hafizil Quran. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Amin. Dan jasadnya orang yang hafizul Quran atau hafizatul Quran ini tidak rusak. Disiirankan ya kan. Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammadan ajalluha naf'an ala ummatihi musarmada ajalluha naf'an ala ummatihi musarmada tuba liman yahfazuhu dunyan wa ukhran abada wa kaifala idza yamutu jismuhu la yafsuda wa kaifala idza yamutu jismuhu la yafsuda. Pun ngerti artinya apa dereng? Sudah mengerti artinya apa belum? Disampaikan enggak? Sampai nih nggih? Nggih tambah sakedik niki. Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Nabi Muhammad SAW. Quran ini adalah mukjizat Rasul. Mulai sejak Nabi sampai kapanpun tetap orsinil. Nggak ada suku cadangnya Pak Lurah. Tetap dijamin orsinil ila yaumil qiyamah. Kenapa? Karena satu huruf Al-Quran dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap satu huruf Al-Quran keursinilannya dijaga oleh malaikat Allah SWT. Makanya sampai kapan yaumil qiyamah tidak ada Quran itu akan keliru, akan basi, gak ada, dijaga. Dulu pernah pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada orang yang kepingin menanding Quran Rasul, ternyata nggak akan terjadi. Dan tahun berapa lagi Quran akan disalin, diganti beberapa ayat, tapi tetap nggak bisa, akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Quran yaumil qiyamah tetap original. Ini apa? Bagian daripada mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Quran ini walaupun hurufnya banyak, suratnya ada 100 berapa nanti tadi itu putranya Pak Yai Karim, 114 surat ya. Hurufnya jumlahnya ibu-ibu, hurufnya jumlahnya berapa Quran? Berapa Pak hurufnya Quran jumlahnya? 6.666 huruf. Kalau nggak percaya nanti pulang hitung sendiri Pak ya. 6.666 huruf Al-Quran dan suratnya ada 114 tidak pernah ada yang bisa menandingi dan tidak pernah akan hilang satu huruf kan, dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian di syair tadi ada nazam seperti ini. Tuba liman yahfazuhu dunyan wa ukhron abada. Tuba sangat beruntung orang yang bisa menghafal Al-Quran. Liman yahfazuhu selamanya akan beruntung. Jadi wong sing hafid Quran, wong sing apal Quran iki akan mendapat keberuntungan selama-lamanya oleh Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Quran niku sing jumlahe sak monten, Pak. Dihafal niku gampang. Apa ada yang yang kitabnya Taurat itu apa, Pak Lurah? Pendeta itu ya. Pendeta itu apa? Ada yang hafal satu kitab Taurat, enggak ada yang hafal. Yang bisa dihafalkan hanya Al-Qur'an. Saya juga heran kalau tidak fadl Allah, berat menghafal Al-Quran itu, tapi terbukti bisa dihafalkan. Bahkan di Indonesia ini terbanyak penghafal Al-Quran tingkat dunia, Pak. Jadi Indonesia ini termasuk terbanyak tingkat dunia napa hafidh Al-Quran. Terus wa kaifala idza yamutu jismuhu la yafsuda wa kaifala idza yamutu jismuhu la yafsuda. Tidak beruntung bagaimana? Wa kaifala, bagaimana tak beruntung? Idza yamutu jismuhu la yafsuda. Orang hafidhatul Quran ini ketika mati terkubur, dipendam di bumi, dia tidak akan rusak jasadnya. Jadi wong hafal Quran, orang yang penghafal Al-Quran ini jasadnya tidak rusak, tidak akan termakan oleh belatung-belatung dan tidak akan menyatu dengan bumi. Dia dihormati Allah, dia mendapat fadl Allah, dia dijaga oleh Allah SWT. Karena apa? Di jasadnya ada nilai-nilai Al-Quran. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu wali murid yang sudah menitikkan anaknya di sini, disemangati, Pak ya. Kita bangga punya anak hafid dan hafizah. Nantinya kita sebelum masuk surga diberi mahkota oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, penghargaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang kami muliakan, saya kira waktunya sudah cukup sore. Sampun-sampun niki nggih. Saya mohon maaf dan mohon doanya. Saya di sana di Banyuwangi juga ada pendidikan tahfidzul Quran. Ini ada yang sudah hampir selesai 30 juz ya. Anak desa juga ini, enggak anak mondok asli tapi anak desa duduk. Ini sekarang ada yang hafal hampir 30 juz. Doanya mudah mendidikan yang dititipkan pada saya di Banyuwangi dimudahkan oleh Allah, bermanfaat ya, bermanfaat, dan nanti anak-anak didiknya menjadi anak generasi yang menjadi harapan bangsa, harapan orang tua dan harapan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau mohon pamit, setelah niki nanti besok atau besoknya lagi insya Allah saya mau pulang tapi di Narak ya, mampir di Lampung dulu. Di sana adik saya yang terkecil dan kakak ada di sana. Mudah-mudahan perjalanan Allah diselamatkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah SWT, dan saya nanti bisa ketemu keluarga dan keadaan syekh wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pendidikan yang ada di sini diawali dengan TPQ Raudhatul Asna ini nantinya menjadi terus berkembang ilmunya, berkembang bangunannya, berkembang masyarakatnya, dan semua berkembang. Dan nanti mungkin berapa tahun lagi yang saya kesini sudah pangkling. Amin ya robbal. Matur nuwun dan terima kasih. Wal-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari apa yang telah beliau sampaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara